Halo Pak Angga, Selin. Yes, Dok. Oke. Ya. Langsung aja kalau gitu teman-teman kita mulai. Selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini hari Sabtu ya. Jadi kita mau seminar. Tapi ada yang spesial di hari ini karena mungkin biasanya kita bahas lebih ke arah tentang produk dan tentang gangguan kesehatan dan lain-lainnya tuh. Tanpa ada apa ya kayak event-event terdekat gitu kan. Nah kalau ini karena mau menjelang bulan puasa yang mungkin 4 hari lagi ya kayaknya ya, 4-5 hari lagi kita udah mulai masuk ke bulan Ramadan, kita mau mulai ibadah puasa. Jadi sekarang kita mau bekalin teman-teman dulu nih, karena kalau kita bawainnya di minggu depannya kan udah keburu jalan kan, maksudnya puasanya udah jalan beberapa hari. Jadi sekarang kita mau membekali teman-teman sebelum puasa dimulai, jadi teman-teman semuanya bisa sehat terus, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik selama sebulan penuh gitu kan. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang kalau pentingnya. Jadi bukan pentingnya apa ya, maksudnya kayak kenapa sih kok teman-teman harus konsumsi ini Subarashi Utsukushi selama bulan Ramadan? Sebenarnya mungkin bukan selama bulan Ramadan aja, sebenarnya nggak puasa pun ya konsumsi aja gitu kan. Cuman kali ini kita mau bahas topiknya kenapa, apa pentingnya, kita mau bahas tuh apa pentingnya kita konsumsi di bulan ini, ya kan? Apakah saya jadi kenyang terus setiap hari? Nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kalau nggak dicoba kan teman-teman juga nggak tahu. Jadi makanya hari ini kita mau belajar bareng. Sudah kita juga udah mengundang seorang speaker yang kebetulan dokter juga, teman-teman. Ada Dokter Arius Karman di sini, panggilannya Dokter Karman ya, Dok ya. Oke, kemute, Dok. Yes. Oke. Jadi mungkin kita boleh nih perkenalan dulu karena kan Dokter Karman ini perdana bawain materi juga untuk seminar di AFC. Mungkin kita mau kenalan dulu, Dok. Mungkin boleh diperkenalkan diri secara singkat dulu sebelum saya nanti share materinya dan mungkin lain-lainnya, Dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Saya Dr. Arius Karman, dipanggil sama teman-teman dan sama pasien-pasien Dr. Karman. Saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang, praktek di Balaraja, praktek mandiri. Kegiatan hari-hari saya adalah saya konsultan rumah sakit. Kemudian saya penasihat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Saya juga pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Saya juga ketua Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia dan wakil ketua Perhimpunan Dokter Haji Indonesia, ketua Yayasan MUI, YASMUI, Yayasan Spirit Membangun Ukhuwah Islamiyah, yang banyak bergerak membantu rakyat-rakyat di Baduy. Kemudian saya juga pembina Yayasan Sodakoh Wakaf Air yang membantu rakyat-rakyat di perkampungan yang tidak punya air. Kita bikinkan air sehingga punya air sampai ke dapur masing-masing. Kemudian saya COO PT PME, Dirut PT THK. THK ini Trisula Hospital Kreasi. Dan saya konsultan NMC Nara Medical Clinic. Itu perkenalan saya. Sehari-hari pekerjaan saya banyakkan di lapangan. Di kala hari libur, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu, saya mengadakan kegiatan sosial ke daerah-daerah terpencil, ke daerah-daerah yang susah, untuk membantu rakyat kecil. Itu sekilas dari saya. Terima kasih perkenalannya. Lanjut. Oke, siap. Kalau gitu teman-teman udah kenal sekarang semuanya, sekarang mungkin boleh langsung kita masuk materi ya, Dok ya. Baik. Ya, saya kasih judul adalah manfaat
konsumsi utsukushi dan SOP Subarashi pada saat kita berpuasa. Topik ini saya berikan karena mengingat 90% penduduk Indonesia adalah mayoritas Muslim dan semuanya pasti akan melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Baik, lanjut. Ya. Puasa ini sudah dimulai sejak dulu ya. Dari sebelum sejarah Romawi ya. Romawi itu emperor ya, penakluk dunia. Sejarah seperti itu. Tapi dulu pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud, kalau dalam bahasa Nasrani David ya, Nabi David, kalau dalam bahasa Muslimnya Nabi Daud, itu sudah ada perintah untuk berpuasa. Nabi Daud melakukan puasa selang-seling, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Apa tujuannya puasa pada saat itu? Pada saat itu adalah tujuan puasa selain beribadah, juga membuat sehat fisik dan mental bagi yang berpuasa. Dan berpuasa juga pada zaman Romawi kuno itu disebutkan sebagai cara pengobatan agar tidak cepat tua, agar badan lebih sehat. Dan orang-orang Romawi kuno biasanya dia gabung dengan pengobatan berendam di air panas. Dulu waktu Romawi menaklukkan Inggris tahun before Christ ya, sebelum Masehi, itu ada yang namanya di daerah Inggris itu namanya daerah Bath, B-A-T-H, Bath ya. Itu ada sumber air panas yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk berendam pengobatan sambil berpuasa. Nama airnya itu adalah Minerva Aquasulis. Aquasulis Minerva. Ya. Artinya air suci ya. Dalam adat Jawa kuno juga sudah ada pengobatan dengan cara berpuasa. Tapi puasanya berbeda, puasa mutih. Hanya boleh makan yang putih-putih, seperti nasi putih, kemudian roti putih, air putih, susu. Tapi ya itu satu untuk membuat sehat badan dan sehat mental. Kedua juga untuk menambah ilmu gaib. Kalau dalam bahasa kejawen Jawa seperti itu. Nah, itu tidak kita anjurkan karena kalau puasa mutih kita tetap makan karbo. Tetap makan karbo ya. Jadi karbohidrat maksudnya. Jadi itu bukan puasa. Puasa menurut Islam adalah puasa yang wajib dan puasa wajib ini di bulan Ramadan. Itu selama 30 hari sebelum hari Lebaran. Puasa sunnah juga ada di dalam agama Islam. Puasa sunnah ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud tadi, Senin selang-seling sehari, lalu mulai dari Senin, puasa lagi Rabu, puasa lagi Jumat, puasa lagi Minggu, dan seterusnya. Puasa wajib itu dalam agama Islam sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu tetap bertakwa. Nah, di sini terkandung pengertian bahwa orang-orang sebelum kamu, ya orang-orang dulu, zaman nabi-nabi yang dulu, itu sudah diwajibkan berpuasa. Tujuan puasanya bagi agama Islam adalah untuk beribadah, ada perhitungannya, ibadah kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua adalah untuk kesehatan. Tapi bagi teman-teman yang non-Muslim, puasa itu adalah untuk kesehatan. Nah, lanjut. Pak Angga lanjut. Nah, puasanya Nabi Daud ini sudah dilaksanakan sejak zaman dulu.
merupakan wujud kecintaan Nabi Daud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, di mana selang-seling sehari. Sehari bekerja, semua organ usus kita, organ dalam kita, sehari istirahat. Sehari bekerja, sehari istirahat. Itu akan menghasilkan stamina dan kekebalan yang maksimal sebenarnya untuk badan kita. Kemudian dalam berpuasa tersebut, organ-organ dalam kita akan sempat memperbaiki diri, di mana sel-sel yang rusak, sel-sel yang aus akan dibuang, diganti dengan sel-sel baru, sehingga sel-sel kekebalan kita akan siap bertempur kembali. Puasa sunnah Senin dan Kamis, dan puasa tambahan bagi umat muslim di mana hari Senin Kamis adalah hari di mana malaikat melaporkan amal ibadah setiap orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus Senin Kamis? Itu alasannya. Malaikat melaporkan kepada Allah akan ibadah, catatan ibadah dan catatan lainnya setiap hari Senin dan hari Kamis. Keutamaan puasa adalah selain merupakan ibadah langsung kepada Allah, juga membuat sehat lahir dan batin, fisik dan mental. Baik, lanjut. Puasa ini sebenarnya merupakan detoksifikasi atau membuang racun. Kemudian juga puasa sama dengan reloading. Reloading adalah mengisi lagi bahan bakar. Mengisi lagi bahan-bahan, semua bahan untuk persiapan bekerja, sel-sel dan otot-otot kita, anggota badan kita. Bisa juga disebut sebagai recharging atau mengisi bahan bakar lagi ke dalam badan kita. Seperti HP yang sudah low bat, kalau kita colokin lagi, kita charging, kita charge, akan maksimal lagi baterainya. Atau bisa juga disebut revitalisasi. Revitalisasi adalah perbaikan daripada sistem yang sudah ada, diperbaikin lagi menjadi sistem yang baru. Nah, puasa itu ada berapa lama? Yang namanya syarat berpuasa menurut agama Islam adalah minimal 14 jam sehari semalam tanpa makan minum. Secara kesehatan, dengan istirahatnya organ tubuh kita, organ usus kita, liver kita, jantung, ginjal kita, selama 14 jam minimal, maka akan memperbaiki lagi sistem yang ada. Dengan mengistirahatkan organ tubuh selama itu, maka di saat kita berbuka puasa, badan kita seperti orang yang segar habis di-charge lagi. Orang seperti mendapat tambahan tenaga, tambahan energi. Dan juga membersihkan sel-sel tubuh kita dengan puasa minimal 14 jam, membersihkan sel-sel tubuh kita yang rusak, revitalisasi, dan oksigenisasi sel-sel kita yang aus. Kalau yang aus buang, yang rusak-rusak sedikit, dioksigenisasi lagi, dikasih vitamin lagi, segar lagi. Kemudian, sel-sel yang mati itu akan diganti oleh sel-sel baru, muda. Membuang racun dari dalam tubuh kita, racun yang ada di ginjal kita, yang tertahan di ginjal, tertahan di di liver kita, tertahan di usus kita, tertahan di pembuluh darah kita, itu akan dibuang dari dalam tubuh melalui kelenjar keringat, sekresi lewat keringat, kulit kita, atau melalui buang air kecil atau buang air besar. Kemudian puasa juga akan menyebabkan meningkatnya kekebalan tubuh atau imun tubuh kita. Sehingga puasa akan mengurangi resiko kita terkena infeksi, resiko kita terkena tumor, terkena kanker, atau resiko juga terkena COVID atau batuk pilek ya. Lanjut. Pak Angga lanjut. Halo, Pak Angga lanjut. Ya.
Pembersihan racun, apa saja sih yang terjadi pada saat kita berpuasa? Kita berpuasa setiap hari membuang racun yang ada di dalam badan kita. Tapi pembuangan racun itu pembersihan tulang, organ dalam, pembuluh darah, kulit, dan lain sebagainya. Racun yang menempel di situ tidak serta-merta dalam satu hari bisa hilang. Menurut penelitian, hari ke-7 sampai hari ke-10, setelah kita berpuasa, 14 jam minimal sehari, itu terjadi pembersihan seluruh organ dalam. Apa organ dalam itu? Itu adalah usus kita, liver kita, ginjal kita, limpah kita, kantong kemih kita, jantung kita, paru-paru kita. Itu organ dalam. Organ yang berada di dalam badan kita. Hari ke-11 sampai ke hari ke-20 kita berpuasa, maka akan terjadi pembersihan organ dalam plus tulang. Kalau tadi hanya organ dalam, 7 sampai 10 hari, hari ke-11 sampai hari ke-20, organ dalam dan tulang-tulang kita semua dibersihkan dari racun, dari kemungkinan terkena penyakit, dari sel-sel yang rusak, dari sel-sel yang ganas. Lalu yang selanjutnya, pada hari ke-21 sampai ke hari 30, akan terjadi pembersihan seluruh organ tubuh kita, luar dan dalam, serta pembuluh darah kita. Jadi dengan berpuasa 30 hari, genaplah pembersihan racun dari dalam badan kita, sehingga secara fisik dan secara mental kita seperti terlahir kembali. Dalam agama Islam, orang yang sudah berpuasa 30 hari dengan istiqomah itu artinya dengan tata cara dan syariat yang benar dia laksanakan dan dia mendapat ridho dari Allah, maka insya Allah dosa-dosanya akan bersih. Sehingga bukan hanya fisik dan mentalnya akan terlahir kembali, tetapi dosa-dosanya pun seperti anak baru lahir, kosong, bersih kembali. Baik. Kita lanjut, Pak Angga. Nah, untuk tahu apa saja sih makanan yang berpengaruh terhadap badan kita, maka kita harus tahu dulu makanan yang beracun itu apa sih? Oke, makanan yang beracun itu makanan yang mengandung penyedap, makanan yang mengandung pewarna, makanan yang mengandung pengawet. Penyedap biasanya makanan-makanan yang siap saji sekarang ini banyak dipenuhi penyedap. Saya tidak usah sebutkan, tapi kita sudah bisa tahu sendiri ya, makanan siap saji, makanan yang dalam kemasan, minuman yang dikasih pengawet, minuman yang dikasih pewarna, makanan yang dikasih pewarna. Kadang-kadang pewarnanya itu adalah pewarna tekstil, bukan pewarna makanan, sehingga akan menyebabkan penyakit di dalam badan kita yang mengkonsumsinya. Penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh makanan yang beracun? Itu adalah kerusakan sel, sehingga menimbulkan penyakit tumor atau kanker karena sel-sel menjadi ganas, atau bisa menyebabkan reaksi berlebihan dari imun badan kita atau autoimun, sebutnya autoimun. Kemudian makanan yang bukan racun, tapi kalau berlebihan akan menjadi racun. Apa itu? Santan, gula. Kalau kita makan berlebihan santan, makan berlebihan gula, maka sel pankreas kita akan rusak sehingga terjadi kekurangan insulin, sehingga kita disebut penyakit kencing manis atau penyakit gula. Biasanya terjadinya banyak pada ibu-ibu atau pada gadis-gadis penyakit gula, penyakit kencing manis. Kenapa? Karena terlalu banyak menerima janji-janji manis. Bercanda ya, maaf. Bercanda ini. Jadi santan dan gula itu tidak boleh berlebihan. Akan menyebabkan kerusakan sel pankreas dan liver juga, ginjal juga. Orang penyakit gula yang tinggi dan jangka panjang akan merusak ginjal sehingga bahayanya akan cuci darah. Kemudian yang ketiga, sirup-sirup ya.
Biasanya kalau kita terlalu banyak minum sirup-sirup, ada sirup obat kuat, ada sirup yang dijual di toko-toko tuh kan, sirup yang manis, sirup yang bersoda, sirup yang ini saya tidak sebutkan nama, tetapi itu semua mengandung pewarna dan pengawet, sehingga akan menyebabkan penyakit kencing manis, penyakit autoimun, penyakit tumor, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian ayam juga sama, ayam buras atau ayam broiler yang kita ketahui adalah itu disuntik atau diberi makanan pelet yang berisikan hormon, growth hormone. Maka akan menyebabkan anak-anak kita menjadi obesitas, jadi gemboy, mudah terkena penyakit alergi, autoimun, mudah terkena penyakit tumor, dan kanker. Yang paling mudah pada gadis-gadis itu biasanya pada saat pancaroba, pada saat dia mulai puber, itu pada perempuan biasanya terjadi benjolan di payudara. Kalau kita selalu makan ayam yang ada sekarang ini ya, entah itu apa mereknya, yang penting yang paling bagus adalah ayam kampung yang diberi makanan organik atau makanan-makanan yang tidak dikasih growth hormone. Itu yang paling bagus. Juga termasuk telurnya. Ada lagi yang lain adalah mie instan, kita tidak usah sebutkan namanya, tetapi itu adalah makanan yang tidak sehat walaupun rasanya enak. Saya sendiri kadang-kadang sebulan sekali makan mie instan karena kangen. Tapi ya, tidak harus setiap hari makan mie instan atau makan bakso atau makan soda atau sirup atau apa, tidak usah setiap hari. Kalau kangen ya sekali-sekali seminggu mungkin masih aman lah, atau satu kali sebulan masih aman lah. Pasti semua di antara kita mencintai Indomie ya, senang dengan Indomie karena mudah disajikan. Bahkan di negara-negara Eropa, Amerika, Australia, Arab, Indomie kita adalah terkenal ya. Tapi ya produk-produk mie kita terkenal. Oke, kita lanjut Pak. Setelah kita tahu minumannya, makanan dan minuman yang beracun tadi, kita cari kebutuhan tubuh kita. Apa sih kebutuhan tubuh kita? Saya minum kopi dulu sebentar ya. Oke. Tubuh kita membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat untuk metabolisme, untuk membakar semua yang ada, yang kita makan, energinya untuk bekerja, untuk berpikir, dan untuk berjalan dan segala macam. Ya. Karbohidrat terdiri dari makanan jenis apa saja. Itu adalah nasi, kentang, sagu, gandum, ubi, singkong, talas, sukun. Nah, itu adalah sumber-sumber karbohidrat yang umum kita dapat. Sorry, saya colok sambil saya colok low baterai. Nah, oke. Nah, suka nih. Masuk ya. Nah, oke. Kemudian, selain karbohidrat, tubuh kita butuh lemak. Gunanya lemak adalah untuk bantalan tulang kita. Kalau kita tidak punya lemak, maka tulang kita langsung bersinggungan dengan kulit, maka akan terlihat kurus sekali ya. Yang ideal, lemak juga ada batasannya. Apa sumber lemak? Itu gaji, jeroan, kikil, kuning telur, cumi, mie, udang. Nah, itu ada sumber-sumber lemak. Lemak ini nanti ada dibagi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ya. Yang selanjutnya adalah protein. Nah, protein juga dibutuhkan untuk badan kita sebagai sumber
perkembangan daripada sel-sel badan kita, sumber imun dari badan kita, sel-sel sel darah kita, sel darah putih, semuanya membutuhkan protein. Sumbernya dari mana? Ikan, ayam, putih telur, daging, susu, tahu tempe. Nah, yang selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Kalau dalam satu mesin tubuh kita menjadi mesin, maka vitamin dan mineral ini adalah pelumasnya. Vitamin dan mineral kita dapatkan dari berbagai macam sayuran dan berbagai macam buah-buahan. Juga dalam susu, dalam keju, dalam kerang, dalam yogurt, almond, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan air. Kenapa kita butuh air yang banyak? Satu hari harus 2 liter atau 10 gelas belimbing. Karena 70% sampai 80% badan kita adalah terdiri dari air. Sehingga air yang bersih itu harus kita minum 2 liter sehari supaya kebutuhan air dalam badan kita tercukupi, ginjal kita sehat, aliran darah kita lancar, tidak tersendat, kulit kita tidak keriput, karena kita butuh air. Mata kita juga tidak kering, kulit muka kita tidak terkelupas, kita butuh air. Nah, air yang bagus itu adalah air yang kadar keasamannya rendah. pH-nya harus tinggi. pH di atas 7, maka keasamannya rendah, basanya tinggi. Air Zam-Zam itu mencapai 9 pH-nya. Diklaim sebagai air terbaik di dunia. Kenapa disebut air terbaik di dunia? Karena pH-nya tinggi. Dengan pH tinggi, air Zam-Zam itu bisa mencegah keasaman dalam darah kita, sehingga mengurangi resiko kanker, mengurangi resiko stroke pada tubuh manusia. Air Zam-Zam sendiri, dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya dulu ya, yang mengentakkan kakinya sehingga keluar sumber air Zam-Zam. Dari zaman dulu sampai sekarang, kandungan mineralnya, rasanya, jumlahnya tidak berkurang, tidak berubah. Mau orang ibadah umrohnya 10 juta, airnya tetap segitu, tidak banjir dan tidak berkurang. Mau orang yang datang cuman 500.000 atau 100.000 ke Mekah, airnya tidak berkurang, tidak berlebih. Itu udah, wallahu alam, itu udah kuasa daripada Tuhan kita, Allah. Nah, sekarang ini banyak beredar air-air yang pH-nya tinggi, seperti macam-macam lah ya, merek tidak usah disebutkan. Nah, ada yang mengklaim airnya 7, 7,5, 8, tapi silahkan aja dengan pilihan masing-masing. Yang penting air bersih, tidak harus setiap hari minum kopi atau teh. Air bersih sendiri harus kita minum 2 liter sehari. Di luar itu kalau kita mau ngopi silahkan. Di luar kebutuhan 2 liter air bersih. Mau teh silahkan, mau sirup yang sehat, saya rasa sirup sih nggak sehat ya, dengan apapun, kecuali jus ya, jus ya sehat. Baik, itu kebutuhan air ya. Yang ketiga adalah kebutuhan udara. Kebutuhan udara juga untuk di kota-kota kecil atau di pegunungan, di pedesaan, udara masih bersih, tidak ada polusi. Tapi kalau untuk di kota besar, udara yang pengap, udara yang penuh dengan polusi, dengan CO2, dengan gas, asap-asap dari mobil, asap dari pabrik, dari motor, itu semua bisa berpengaruh kepada manusia. Bisa berpengaruh pada ibu hamil. Ibu hamil kalau yang sering terekspos oleh asap dari motor mobil, itu bisa berbahaya bagi janin yang dikandungnya. Janinnya bisa mengecil, bisa terjadi aborsi. Ya. Kemudian udara dari asap rokok juga jangan salah. Daripada perokok aktif, artinya orang yang merokok langsung,
itu perokok pasif, artinya orang yang berada di dekat perokok itu 10 kali risiko lebih besar daripada perokok aktif. Tapi dua-duanya tidak benar. Dua-duanya salah. Jadi paling bagus adalah tidak merokok dan tidak berada di dekat perokok. Nah, itu ya. Jadi udara yang bersih kita butuhkan untuk menjamin kesehatan darah kita, untuk menjamin kesehatan paru-paru kita, untuk menjamin kesehatan jantung kita. Karena di dalam badan kita, oksigen yang kita dapat dari udara akan dibawa di alveoli, di ujung-ujung paru, akan diambil oleh pembuluh darah yang di situ, dibawa ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh darah, sehingga kita mendapat oksigen. Seluruh sel kita dari kepala, ujung rambut sampai ujung kaki akan kebagian oksigen yang memadai kalau kita mendapat suplai oksigen yang cukup dalam udara yang bersih. Nah, bahayanya adalah kalau udara kotor, oksigen yang diserap oleh pembuluh darah yang masuk ke dalam darah kita akan sedikit, sehingga sampai ke kepala kita, ke otak kita, oksigennya sedikit. Apa akibatnya kalau oksigennya sedikit sampai ke otak? Pusing. Sakit kepala kita. Lalu slide-nya ya. Slide-nya jalan-jalan tuh. Oke, udah. Nah, dengan udara yang penuh dengan polusi, maka akan berbahaya. Kalau sampai oksigennya berkurang di dalam darah kita, dipompa ke otak kita akan kekurangan darah sehingga terasa pusing. Kalau dipompa ke jaringan otot, jaringan kaki, tangan kita, kalau kita kekurangan oksigen, maka tangan kita akan kesemutan, akan baal, akan nyeri. Nah, itu seperti kalau kekurangan udara, kalau kekurangan oksigen dalam darah kita. Baik, lanjut. Slide lanjut ya. Nah, untuk kita sudah tahu tentang makanan beracun, mengurangi makanan beracun, kemudian kita harus mengkonsumsi makanan yang bagus. Maka kita coba dengan hidup sehat. Bagaimana sih hidup sehat? Kalau menurut saya hidup sehat itu adalah hidup dengan sederhana, tidak lebay. Tidak lebay. Lebaynya apa sih? Tidak perlu kita menonjolkan diri, seorang sok jagoan, atau menonjolkan diri bisa memukul orang sampai pingsan, sampai koma, karena kaya. Tidak usah menonjolkan diri, kita punya ini, punya itu, karena itu tidak ada manfaat. Yang terbaik menurut saya adalah yang menilai bukan orang lain. Mau penampilan kita A, B, C, D, kita tidak perlu dinilai oleh teman kita, oleh orang-orang sekitar kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana Allah, Tuhan kita menilai kita. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah cara makan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Apa yang terkandung di sini maknanya? Kalau kita lapar berlebih, kita biasa makan jam 7, kita makan jam 9. Itu laparnya sudah sangat sehingga asam lambung kita sudah menggerus dinding lambung kita sehingga terjadilah luka lambung. Asam lambung berlebihan, gas dalam perut sudah berlebihan. Akhirnya kata orang masuk angin, pusing, keringat dingin, berdebar-debar, sakit mah. Telat makan siang sama saja. Jadi kalau sudah waktunya makan, makanlah sebelum lapar. Artinya jam 7 kita udah harus makan, karena kita biasa makan jam 7, jangan menunggu lapar. Jam 12 atau jam 1 kita harus makan, jangan menunggu lapar. Kalau menunggu lapar itu artinya sistem di dalam lambung kita itu sudah memberikan warning. Nih, kita udah lapar, harusnya kamu isi gitu kan. Memberi warning seperti itu. Asam lambung kamu udah penuh nih. Kalau tidak diisi dengan makanan, maka asam lambung ini akan merusak dinding lambung sehingga terjadi luka dinding lambung atau lecet dinding lambung. Ya. Nah, terus berhentilah sebelum kenyang. Lambung kita yang menerima tempat menerima makanan itu kan merupakan ruang mungkin sebesar 2 genggaman ya. Lambung itu kalau tidak diisi oleh makanan dalam perut kosong itu isinya angin.
Nah, apa yang disebut berhenti sebelum kenyang? Apabila kita sudah makan nih, satu piring, terus space yang di dalam lambung kita nih udah penuh, anginnya keluar, terus kita sendawa. Kita sendawa. Nah, itulah tanda bahwa makanlah, berhentilah makan. Karena space dalam lambung kamu sudah tidak ada lagi, sehingga anginnya keluar. Nah, ini adalah kata-kata bijak dari, ada satu hadis, tapi hadis dari Nabi Muhammad ya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, yang ketiga adalah makanlah yang bersih, sehat, tidak beracun. Makanan enak tentu saja belum tentu sehat. Makanan yang tidak enak belum tentu tidak sehat. Ya, jadi ya lidah kita kadang-kadang kita pengennya minum sirup itu, nah, enak di mulut tetapi tidak sehat. Ya, kemudian makanan juga mungkin ada yang bentuknya bagus, dihiasin macam-macam, warna-warni, ternyata itu tidak sehat. Karena apa? Karena ada pewarna, ada pengawet, ada penyedap. Oke. Kemudian minum air putih 2 liter sehari. Itu tadi sudah saya uraikan. Kemudian bila kita terpaksa misalnya kita lagi berkunjung ke tempat saudara, berkunjung ke teman, kemudian kita minum yang kita anggap tidak sehat, misalnya sirup-sirup atau apa, ya udah, itu kan berpotensi bahaya buat ginjal kita, maka kita tambahkan air putih dari dosis yang 2 liter tadi, lebih dari biasa, kita tambahkan segelas 2 gelas lagi untuk menetralisir yang tadi kita minum ya. Kemudian luangkan waktu untuk berpuasa. Bagi orang awam, puasa itu untuk kesehatan. Bagi orang Islam, puasa itu untuk ibadah. Dan puasa itu untuk kesehatan fisik dan mental. Luangkan waktu untuk berolahraga seminggu minimal 3 kali dengan durasi yang disesuaikan dengan kemampuan badan dan usia kita. Untuk usia yang sudah 50, kalau tidak bisa jogging, ya jalan kaki. Untuk usia yang 40-an, kalau masih bisa lari, silakan jogging. Kalau nggak bisa, ya silakan jalan. Untuk yang usia masih muda, mau main bola, mau main tenis, mau sepeda, mau apa, silakan. Asal tidak berlebihan ya. Nah, kemudian cukup waktu untuk tidur, di mana tidur kita butuhkan untuk orang dewasa 6-8 jam. Kalau bayi balita biasanya 10-12 jam. Dengan tidur yang cukup akan menjamin kesiapan sel-sel badan kita untuk bekerja esok hari. Kemudian satu lagi adalah tidak ada kata terlambat untuk berolahraga. Lanjut. Nah, inilah produk-produk yang biasa saya pakai dan biasa pasien saya pakai. Itu adalah Utsukushi dan Subarasi. Saya seorang dokter yang praktek mandiri, di mana pasien-pasien adalah aset saya. Pasien-pasien adalah raja. Kesembuhan pasien adalah nomor 1 buat saya. Sehingga saya tidak akan memberikan obat murah meriah asal pasien senang. Tapi saya berikan obat yang berkualitas demi kesembuhan pasien. Apa yang saya kasih? Selain obat-obat yang diberikan, obat infeksi misalnya saya kasih antibiotik, saya berikan Utsukushi dan Subarasi. Kenapa? Karena kandungannya sangat bagus. Kandungannya bisa mencegah penyakit infeksi, bisa mencegah ke sel-sel rusak, bisa mengganti sel-sel yang rusak, bisa menambah kekebalan imun tubuh kita, dan bisa mencegah tumor atau kanker. Juga bisa mengobatin stroke. Ya. Lanjut. Ya. Kenapa Anda harus konsumsi secara rutin?
Utsukushi dan Subarashi. Mungkin kalau Anda sehat, kita hanya pakai dosis untuk maintenance aja, maintenance kesehatan kita. Di mana kita tahu kita sehat? Kita masih bisa berlari, kita masih bisa berolahraga, kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih bisa bekerja, kita tidak kena stroke, kita tidak kena hipertensi, tidak kena kolesterol tinggi, tidak kena asam urat tinggi, tidak kena gula tinggi. Nah, itu adalah orang yang sehat. Secara fisik, secara mental ya dia tidak gila, tidak stres. Nah, itu sehat. Untuk dosis orang-orang yang sehat, dosis maintenance aja. 1 Utsukushi. Pagi hari 1 Utsukushi, 1 SOP Subarashi. Malam hari 1 Utsukushi, 1 SOP Subarashi. Kemudian, makin berat penyakit yang kita derita, kita bisa tingkatkan dosisnya menjadi 2, pagi hari 2 Utsukushi, 2 Subarashi, malam hari 2 Utsukushi, 2 Subarashi. Pada pasien yang berat, misalnya yang jantungnya bocor, atau yang stroke, ya, atau yang ginjal, itu bisa kita naikkan 2 pagi Utsukushi 2, Subarashi 2, siang 2, 22, malam 22. Atau jumlahnya yang kita naikkan, pagi 33, malam 33. Nah, itu biasa bervariasi pada setiap orang, sehingga kita nanti badan kita akan beradaptasi sendiri, yang mana yang cocok. Nah, Utsukushi sendiri diciptakan itu untuk menjaga kestabilan bakteri yang baik di dalam badan kita. Menjaga kesehatan ekosistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan risiko mutasi sel, dan DNA. Artinya, mengurangi risiko sel berubah menjadi ganas. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatnya sel-sel untuk kekebalan yang bisa menangkap kuman yang masuk, yang bisa menangkap virus yang masuk, bisa menangkap virus dan kuman yang masuk, atau mikroba yang masuk, juga bisa menghancurkan sel-sel kanker. Oke, lanjut. Terus, kenapa kita harus mengkonsumsi Subarashi setiap hari? Karena Subarashi akan menyebabkan daya tahan tubuh kita akan meningkat, kekebalan kita meningkat, memperbaiki sirkulasi darah, meredakan nyeri pada tubuh, menghilangkan pegal linu, tidur kita lebih nyenyak, mata kita lebih sehat, metabolisme tubuh kita meningkat, sehingga badan kita setelah kita makan Subarashi dan Utsukushi, badan kita akan terasa lebih segar pada pagi hari. Dan mengurangi rasa ngantuk, mengurangi daya pikir kita yang error atau yang hang, karena ini akan menjadi seperti pelumas ke dalam sel-sel badan kita. Lanjut. Oke. Waktu terbaik untuk mengkonsumsi Utsukushi dan Subarashi itu adalah, kita uraikan dulu ya, saat berpuasa 14 jam, itu kondisi sel-sel tubuh kita sudah siap untuk bekerja normal kembali. Di mana saat berbuka puasa, stamina tubuh kita sudah menjadi sangat baik. Imun dalam tubuh kita meningkat, natural killer cell aktif, mikrofag aktif, limfosit aktif. Nah, dengan puasa saja kita sudah membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi meningkat drastis. Apalagi kalau kita teruskan puasa kita bukan 1 hari, tapi 30 hari seperti yang tadi kita bicarakan di atas. Di mana hari ke-1 sampai 10, semua organ dalam kita akan diperbaikin, dan seterusnya ya.
Nah, untuk mendapat kondisi ideal stamina dan imun terhadap sel-sel ganas dan virus serta mikroba lainnya tentu perlu asupan yang maksimal. Asupan apa? Asupan yang tentunya bisa membantu kinerja daripada sel-sel imun kita, sel-sel kekebalan kita. Asupan yang maksimal itu belum tentu kita dapatkan dari menu makanan sehari-hari. Kadang kita makan hari ini proteinnya tinggi, besok kurang, lusa tidak ada protein, ya. Tiap orang kan beda-beda, tergantung berada di mana, kondisinya di mana, berada di perjalanan, sehingga tidak bisa memilih makanan. Apa yang ada di jalan, itu yang dimakan. Nah, asupan yang maksimal belum tentu kita dapat setiap hari dari menu makanan hari-hari. Untuk itu kita perlu suplemen yang bisa menjamin kebutuhan tubuh kita secara lengkap, baik secara fisik maupun mental. Kemudian kebutuhan itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari Utsukushi dan dari SOP Subarashi. Di mana dengan ukurannya yang kecil, seukuran 600 Dalton, nano 600 Dalton, dan lebih mudah, lebih kecil lagi dari nano, ini mudah sekali diserap oleh tubuh manusia melalui pembuluh darah dan pembuluh darah di mulut maupun di lambung. Yang paling enak adalah dengan ukuran molekulnya yang sangat kecil itu, tidak usah diaduk dalam gelas, taruh di mulut juga sudah bisa diserap langsung ke seluruh badan. Penyerapannya dalam hitungan detik. Kalau nano, molekul nano itu dalam hitungan 6-10 detik, kalau Dalton ini dalam hitungan detik. 1, 2, 3 detik udah terserap ke dalam tubuh kita. Sehingga sangat bagus untuk meningkatkan kekebalan dalam tubuh kita. Baik, lanjut. Kapan sih waktu terbaik untuk makan, untuk minum Utsukushi dan Subarashi? Kalau kita tidak lagi puasa, maka saat perut kita kosong itu adalah saat terbaik untuk minum food supplement ini, superfood ini. Pada saat perut kita kosong. Pagi hari sebelum makan, kita konsumsi dulu Utsukushi dan Subarashi. Untuk maintenance, satu-satu cukup. Kalau kita untuk yang kena penyakit, kita naikkan 2-2. Penyakitnya makin berat, naikin 3-3. Atau kita bagi 3 kali, ya. Jadi waktu yang terbaik adalah sebelum makan, baik pagi maupun siang maupun malam. Nah, pada saat puasa, karena topik kita adalah manfaat Utsukushi pada Subarashi pada saat kita berpuasa, maka saat sebelum makan sahur di pagi hari, itu saat perut kosong, itu kita minum Utsukushi Subarashi, bisa 1-1, bisa 2-2, maka penyerapannya akan maksimal, di mana kita harus mempersiapkan amunisi untuk merevitalisasi semua sel-sel dalam organ tubuh kita sehingga meningkatkan kekebalan, memudahkan lagi sel-sel organ tubuh kita. Jadi bisa disebut juga anti-aging, anti penuaan dini. Nah, dengan mengkonsumsi Utsukushi Subarashi ini, kita tidak perlu lagi ke salon, dipiling, dipasang benang, atau di laser dan sekalian sebagainya. Nggak usah. Cukup minum Utsukushi Subarashi, maka kulit kita akan bening dengan sendirinya dan lebih bercahaya. Karena pembuluh darah kita akan mengalir dengan deras sampai ke ujung-ujung, ke perifer, ke tepi-tepi kulit, ya. Kemudian saat berbuka puasa juga, sebelum kita makan buka puasa, kita bisa minum dulu air putih segelas, baru kita untuk membasahin tenggorokan, mulut, dan usus kita, lambung kita, baru kita minum Utsukushi Subarashi. Dosisnya terserah, kita mau dosis maintenance 1-1, atau dosis kalau kita lagi sakit 2-2, dan seterusnya. Saat berpuasa setelah minum air putih dulu ya, kalau pas buka puasa ya. Nah, di situ di mana amunisi kita akan membooster kekebalan yang sudah ada. Sehingga dengan efek ganda tubuh kita terhindar dari segala penyakit. Efek gandanya apa? Efek dengan berpuasa saja kita sudah mendapat efek
meningkatnya kekebalan tubuh kita. Sehat fisik dan mental. Dengan mengkonsumsi Utsukushi Subarashi, kekebalan itu akan bertambah lagi. Sehingga ini yang disebut efek booster atau efek ganda daripada Utsukushi dan Subarashi. Tujuannya adalah untuk menghindarkan tubuh kita dari segala penyakit. Oke. Bagi umat muslim, paling bagus adalah konsumsi Utsukushi Subarashi di hari ke-21 dan hari ke-30. Kenapa? Karena pada saat itu pembersihan, revitalisasi, recharging, dan perbaikan dari sel-sel dalam badan kita itu sudah hampir maksimal. Sehingga apabila kita minum Utsukushi dan Subarashi di hari kita berpuasa, hari ke-21 sampai hari ke-30, efeknya akan bagus sekali, bukan main. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Barangkali nanti bila ada pertanyaan, saya akan jawab 5 pertanyaan via Zoom. Yang pertanyaan lewat chat nanti akan jawab lewat chat juga. Baik, anjuran takaran ini adalah 1 jam sebelum makan, sahur, dan satu lagi dua-dua ya, 2 Suba, 2 Utsukushi pada sebelum sahur, kemudian pada saat buka. Tapi tidak langsung minum, tapi minum pada saat buka kita minum dulu air 1 gelas untuk membasahin mulut, lidah, tenggorokan, dan lambung kita. Baru kita minum Utsukushi Subarashi. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan saya kasih kesempatan 5 pertanyaan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, materinya udah selesai dibawain. Mungkin kalau yang mau tanya-tanya boleh langsung tanya, nanti langsung dibacain sama Dokter Karmannya juga ya. Jadi Dokter Karman buka slot 5 pertanyaan. Jadi walaupun nanti misalkan ada pertanyaan banyak, tetap akan dipilih 5 yang menurut Dokter Karman itu mungkin pas, cocok ya kan untuk tema hari ini, dan mungkin bisa bermanfaat ilmunya buat teman-teman semua. Silakan kalau yang mau tanya bisa langsung tulis di kolom chat ya teman-teman. Ini saya lihat Pangkal Pinang hadir, Tarutung hadir, Palembang hadir. Saya kebetulan lagi di Palembang nih. Lagi di Excelton. Lagi ada meeting dengan teman-teman tadi. Senang sekali banyak yang antusias. Ini ada pertanyaan ya. Tanya dok, kalau kita sudah mengkonsumsi Suba dan Utsu, apa boleh kita mengkonsumsi vitamin yang lain? Dari Yulia Bengkulu to everyone. Silakan, nggak apa-apa. Mbak Yulia, kita sudah makan Utsu dan Suba, kita mau minum vitamin C, kita mau minum vitamin B, nggak ada masalah. Badan kita itu sangat elastis ya. Mereka sudah bisa menerima apa yang penting dan membuang apa yang tidak penting. Jadi kalau kita kelebihan vitamin, vitamin akan dibuang lewat kulit, lewat buang air kecil, buang air besar. Ya, apalagi. Kalau minumnya di hari puasa pertama, oke kan dok? Nggak ada masalah sih. Silahkan aja dimulai dari hari puasa pertama sampai hari ke-30. Kita tadi bicara hari ke-21 sampai hari ke-30 itu adalah yang paling hebat gitu. Efeknya itu ganda gitu. Maaf dok, untuk penderita minum obat rutin seperti diabetes gimana dok? Nggak masalah. Utsukushi dan Subarashi itu kombinasinya akan bagus sekali untuk memperbaiki pankreas. Seperti kita ketahui, pankreas itu adalah kelenjar dalam badan kita, di dalam perut. Kelenjar itu menghasilkan insulin. Insulin itu adalah
zat yang akan menetralisir gula yang masuk ke dalam badan. Nah, pada orang diabetes, sel pankreasnya sudah tidak bisa berfungsi, sehingga dia butuh insulin dari luar atau butuh obat-obat gula dari luar. Tapi dengan hadirnya Utsukushi Subarashi dan dimakan secara rutin, mudah-mudahan 6 bulan nanti tidak. Saya tidak janji 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, 9 bulan, setahun. Sel pankreasnya akan tumbuh muda lagi dan menghasilkan insulin lagi, sehingga tidak butuh obat diabetes lagi. Sidoarjo hadir, Dok. Ya. Ini ada lagi Pak Heru. Izin tanya, Dok. Mohon saran kalau orang tua minum Suba Utsu, kalau suka muntah, apakah Suba aman? Maksudnya asam nggak? Dengan sakit lambung orang tua yang pernah dirawat di ICU. Kalau suka muntah, satu-satu, jangan sekali dua. Utsu dulu. Utsu sebelum makan, nanti sesudah makan Suba. Ya, jadi kalau Utsu memang tujuannya untuk sel-sel pencernaan lebih banyak. Oke. Dari Rian, mengenai puasa dengan orang yang sedang kurang sehat itu seperti apa, Dok? Orang yang kurang sehat, misalnya orang dengan lagi batuk pilek, lagi flu, itu kurang sehat. Silakan aja puasa, nggak apa-apa. Atau orang yang punya penyakit diabetes, orang yang punya penyakit jantung, orang punya penyakit liver, silakan saja puasa, nggak apa-apa. Nah, pada saat sebelum puasa kita konsumsi Utsu dan Suba, pada saat kita buka puasa kita konsumsi Utsu dan Suba. Sehingga efeknya puasa sudah memperbaiki sel-sel badan kita, ditambah Utsu Suba makin bagus lagi. Maaf dokter, satu lagi ya, Yuni, Roxy, maaf dokter, untuk hipotiroid, apakah dikasih Utsu, apakah kombinasi? Enggak masalah, ini tidak keluar tema. Hipotiroid maupun hipertiroid, kedua-duanya bisa mengkonsumsi Utsukushi dan Subarashi. Karena kedua-duanya akan memperbaiki sel-sel tiroidnya dan memperbaiki aliran darah yang menuju ke tiroidnya. Sehingga tiroidnya secara berangsur-angsur akan membaik. Oke. Apakah ada pantangan saat ini saat mengkonsumsi suplemen ini? Tidak ada? Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Ya, saya stop dulu. Tadi apakah ada yang pertanyaan langsung? Tadi yang saya baca cuma chat. Kayaknya belum ada, Dok. Oke, jadi saya balas lanjut yang di chat ya. dulu aja nggak apa-apa, Dok. Ya, antusias banget nih member-member saya semua. balas yang di chat ya. Siap. Tadi sampai mana tadi? Sebentar ya. Nah, Lampung udah. Apakah ada pantangan saat mengkonsumsi suplemen ini? Dari Maria. Tidak ada, Bu. Silakan saja. Kalau mau konsumsi suplemen ini silakan saja kapan saja. Tapi memang paling baik saat perut kosong ya, Bu ya. Kalau kita minum Utsu Suba, kita campur dengan sirup atau campur dengan kopi, mungkin nanti akan berkurang efeknya. Tapi lebih baik pada saat kosong kita minum dulu. Nah, kalau kita mau ngopi, mau minum susu, mau minum apa, nanti tunggu kira-kira 15 menit atau 30 menit baru kita ngopi ya. Dok, kalau saya kanker minum Suba, Utsu saat puasa kapan? Sama saja, Bu. Bu Sylvia Ayu. Sama saja. Kalau kita punya kanker ya, itu bisa kita makan pagi hari 22, malam hari 22. Atau kalau mau dinaikkan dosisnya pagi hari 22, siang hari 22, malam hari 22. Atau mau di-combine pagi 3, pagi 33, atau malam 33. Ya. Oke. Pada saat puasa, ya sama saja. Kalau kita kanker, minum pada saat puasa, dosisnya seperti itu. Lalu minumnya paling bagus pada saat kita sahur, sebelum makan sahur, dan pada saat kita
berbuka puasa sebelum makanan padat pada saat buka puasa. Setelah kita minum air 1 gelas dulu, baru kita minum suba utsu. Nah, setelah itu baru kita makan besar. Oke, tuh. Untuk usia anak 6 tahun kira-kira ukurannya separuh aja, Bu. Ukurannya untuk anak usia 6 tahun separuh saja. Jadi kalau kita orang dewasa biasanya kalau kena penyakit, kalau lagi kena batuk pilek flu itu 2. Kalau anak kecil mungkin setengah saset, atau kalau susah ya 1 saset aja. 1 saset pagi, 1 saset malam, nggak apa-apa. Dicampur, kalau anak kecil kan dicampur dengan air setengah gelas atau 1 gelas, itu bisa. Tidak ada bahayanya, Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana anjuran mengkonsumsi untuk penderita GERD? Apakah aman saat perut kosong? Saat perut kosong yang aman adalah utsu. Setelah kita makan utsu pada perut kosong, kita isi dengan makanan halus. Setelah makan, baru kita minum yang subanya. Oke, yang selanjutnya Ibu Masni. Dok tanya kalau keluhan ritme jantung tidak normal, apakah bisa konsumsi suba utsu? Bisa banget, Bu. Konsumsi suba utsu pada saat aritmia jantung biasanya terjadi karena aliran listrik di jantungnya tidak terkontrol, sehingga detak jantungnya tidak berurutan, tidak rapi. Nah, ini bisa kita pakai utsu suba karena utsu suba ini memperbaiki sel-sel asetilkolin, sel-sel pelumas untuk neuron itu ujung-ujung sarafnya, sehingga suatu saat nanti ritme jantungnya akan normal kembali. Sri Hayani, terima kasih, bermanfaat. Ya, sama-sama. Satu lagi, Yanti, kalau sakit asam lambung dan berpuasa, cara minumnya gimana, Dok? Kalau sakit asam lambung, seperti tadi, untuk GERD dan asam lambung, utsukushi bisa kita minum saat sebelum lambung diisi, tapi subarasi kita setelah isi makanan, ya, baru minum subarasi. Kemudian Ruth Simanjuntak, Dok, maaf mau tanya, untuk kita yang mens tidak teratur, baik enggak kita konsumsi utsukushi dan subarasi? Baik, Bu. Bagus, Bu. Karena utsukushi subarasi ini mengandung stem cell yang akan membuat tubuh kita menjadi, sel-sel tubuh kita menjadi lebih muda. Artinya mungkin mensnya akan kembali teratur dan bahkan subur kembali. Lanjut, Heru. Mohon saran dokter, apakah boleh 2 itu suba dan utsu dicampur waktu diberikan atau harus tersendiri? Boleh. Mau sendiri-sendiri, mau campur. Kalau saya lebih senang taruh di bawah lidah, diisap-isap, udah selesai. Tidak usah dikocok-kocok di dalam gelas. Saya biasanya masukkan utsu dulu di bawah lidah, habis itu subarasi di bawah lidah. Itu untuk Pak Heru. Untuk follow IG-nya silakan. IG saya Arius Karman 8434. Nanti saya tulis di chat ya. IG Arius Karman 8434. Tuh, sorry. Arius Karman 8434. Itu IG saya ya. Kemudian untuk pikun. Karena belum. Ya, tadi mana? Ya. Setelah saya di BPOM, produk tersebut sebagai pangan olahan yang tidak boleh memiliki klaim. Apakah ada yang salah dengan pendaftaran di BPOM yang seharusnya masuk kategori vitamin atau suplemen, tapi kenapa terdapat sebagai pangan olahan? Mohon penjelasan. Kalau ini saya tidak paham. Setahu saya ini obat, ini food supplement ini, superfood ini sudah terdaftar di dalam IIMS ya.
IMS itu adalah obat-obat medikalnya. Jadi sudah bisa diresepkan sebenarnya, tapi tidak paham saya kenapa seperti itu, karena yang mendaftarkan bukan saya, dan saya juga tidak punya, bukan ranah saya untuk BPOM. Silahkan ditanya kepada Pak Niko. Dok, saya sudah dari Sandro Simbolon. Dok, saya sudah 2 bulan konsumsi Utsukushi Subari, tapi tidak ada perubahan dalam pengobatan saraf kejepit. Untuk saraf kejepit, itu sarafnya tidak rusak, tapi sarafnya terjepit. Terjepit oleh apa? Terjepit oleh tulang. Maka yang paling penting adalah jepitan tulangnya yang diberesin. Apakah itu berobat dengan cara chiropraktik, dengan dokter ahli chiro, dibenerin susunan tulangnya dengan cara pemijatan atau cara pengurutan oleh ahlinya ya, dokter ahli chiro namanya. Atau ke dokter rehabilitasi medik atau dokter fisioterapi, biasanya dengan pengobatan aquaterapi. Jadi dengan cara berjalan di dalam air, dengan cara berenang, tapi semuanya akan diatur, akan diajarkan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik. Jadi kalau penyebab jepitannya tidak diberesin, maka tidak akan sembuh-sembuh. Untuk anak-anak usia 8-13 tahun, berapa banyak? Sama seperti jawaban saya pada anak 6 tahun, bisa di bawah dosis dewasa, cuma 1-1 atau setengah-setengah, atau kalau badannya besar, kita bikin 1-1. Untuk anak 1 tahun mencret terus, sudah 2 hari, baiknya konsumsi apa? Untuk mencret terus, Utsukushi biasanya. Tapi kalau Utsukushi itu mengandung probiotik ya, ada 2 macam probiotik di dalam. Probiotik akan menjaga mikroba yang baik di dalam usus, membuang mikroba yang jahat, sehingga akan mengurangi serangan pada usus. Tapi akan makan waktu. Jadi untuk yang mencret jangan dikasih obat penghenti buang air ya, penghenti diare seperti karena obat penghenti buang air itu akan menjepit sel-sel anus kita sehingga anus kita seperti dikunci. Padahal penyakitnya bukan. Jadi anus kita seperti dikunci, padahal diare kita di perut itu masih banyak mikrobanya, sehingga perut kita nanti kalau sudah dimakan lupa saya. Ya. Nah, itu harusnya kita berikan probiotik, dia diarenya akan berkurang dari 5 kali, turun jadi 3 kali, 2 kali, 1 kali. Ya, tidak boleh dikunci langsung ya. Dok, kalau untuk anak 4 tahun ke atas, gimana yang berkebutuhan khusus? Berkebutuhan khusus apa misalnya? Autis ya misalnya. Nggak apa-apa sih ya diberikan obat ini. Karena secara teori, Utsukushi dan Subarashi akan menstabilkan sel-sel yang berlebihan energinya. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus juga tetap baik ya. Tapi tentu nanti akan dimonitor oleh dokter yang menanganinya. Kemudian untuk Pak Heru, Suba Utsu terbukti sambat bulan kesehatan orang tua dan perawatan setelah pulang dari rumah sakit. Bolak-balik hampir setahun, hampir setengah tahun, masuk ICU 2 kali belum keluar, masuk perawat. Terima kasih FVO, berarti udah sembuh ya. Untuk pikun dosisnya berapa? Untuk pikun karena usia, silakan saja 2 pagi, 22 pagi, 22 malam. Baik, Balarjanya hadir, langsung follow IG ya. Benar dok, saya 14 bulan tidak mens setelah konsumsi 1 paket, mens lancar sampai sekarang, termasuk hepatitis saya sembuh, alhamdulillah. Betul Bu, karena hepatitis kan penyebabnya adalah virus. Virusnya sendiri dimakan oleh makropak dan
natural killer dari sel-sel darah putih kita. Nah, sel-sel darah putih kita akan menjadi hebat, akan menjadi powerful apabila kita makan Utsukushi dan Subarashi. Kalau buka puasa, apakah langsung buka puasa dengan SOP Subarashi, Dok? Dan setelah melakukan. Ya, seperti tadi saya sebutkan, waktu buka puasa sebaiknya kita basahin dulu saluran pencernaan kita dari mulut, bibir, mulut, lidah, tenggorokan, lambung. Setelah minum air 1 gelas, baru kita mengkonsumsi Utsukushi dan Subarashi. Kenapa dia begini? Oke. Sragen hadir. Dok, kalau ada masalah ginjal tapi masih ringan, hanya minum SOP aja. Boleh, silakan saja, Pak. Silakan, Ibu Suryati, silakan. SOP saja boleh. Mau SOP dan USU dan Subarashi juga lebih bagus lagi. Dok, mau tanya masalah yang sudah cuci darah 1 minggu 2 kali, bagaimana tuh Mbak supaya bisa ada perubahan dan sehat kembali ke depannya? Cara khusus baiknya bagaimana? Dok? Terima kasih penjelasan. Ya, untuk kelana, mungkin bisa melihat ada beberapa testimoni orang-orang yang sudah terkena gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 kali, ada yang seminggu 4 kali. Nah, artinya dengan mengkonsumsi Utsukushi dan Subarashi, sel-sel filtrasi di ginjal, sel-sel di ginjal itu akan diperbaikin. Karena ini mengandung stem cell ya, sel induk, sehingga sel-sel yang rusak di ginjal itu akan diganti dengan sel-sel yang muda yang baru. Sehingga suatu saat dia akan kembali normal. Berapa lama normalnya? Ini saya tidak punya data yang lengkap, tapi bisa 6 bulan, bisa lebih. Oke. Jika selesai operasi kanker payudara, apa-apa boleh konsumsi Suba Utsu berapa. Oke, silahkan aja Ibu Ibu Ios ya. Selesai operasi kanker payudara, silahkan aja minum Utsu Suba ini dosisnya 2 pagi, 22 pagi, 22 malam. Dia akan menghancurkan sel-sel kanker yang masih tersisa pada saat operasi. Karena sel kanker kan dengan mata kasat tidak akan terlihat. Tetapi dengan mengkonsumsi ini, sel-sel itu akan dicari oleh sel-sel kekebalan tubuh kita dan akan dihancurkan. Oke dok, sorry dok, motong sedikit, mungkin last 5 ya dok ya, 5 pertanyaan terakhir aja ya dok ya. Oke. Ya. Oke, silakan dok dipilih. Saya kira saya tadi kasih kesempatan yang nanya langsung gitu ya. Boleh sih, nanya langsung, mungkin ada yang mau nanya langsung. Biasanya kalau yang nanya langsung dia ngomong dok, kalau di sini itu raise hand biasanya kepencet aja. Bukan. Oke. Mungkin kalau ada yang mau tanya langsung bisa sekalian di ini, jadi nanti setelah dokter nanti 5 pertanyaan, 1 orang bisa langsung tanya langsung gitu. Ya. Boleh juga. Ini saya selesaikan 5 pertanyaan lagi ya. Boleh dok. So, kalau untuk sperma encer, apa dok? Utsu Suba baik untuk dikonsumsi karena sperma yang kurang berisi, kurang kental atau kurang spermanya kurang, zigot ya, zigotnya kurang. Inti dari spermanya kurang, itu akan diperbaiki oleh Utsukushi dan Subarashi dengan memudahkan selnya kembali. Ibu saya masih masalah lututnya. Sakit kalau diangkat dari duduk, minum Suba saja boleh, silahkan saja. Tapi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter, kenapa lututnya sakit. Apabila asam uratnya tinggi, tinggal makan obat asam urat, selesai. Anak-anak yang speech delay-nya bagus, obat anak yang speech delay, bagusnya Suba atau Utsu dok. Dua-duanya bagus. Tetapi untuk saraf biasanya Suba lebih bagus dari Utsu ya. Dok, untuk kena jantung sama darah tinggi dosisnya berapa? Tiap orang berbeda, tapi saya anjurkan 22 pagi, 22 malam. Autoimun juga sama, 22 pagi, 22 malam. Oke, pertanyaan lewat chat sudah selesai.
kembalikan ke Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Halo Pak Angga. Ya dok. Pertanyaan lewat chat udah selesai saya jawab. Silakan saya kembalikan ke Pak. Kayaknya nggak ada berarti nih ya, nggak ada yang request untuk nanya langsung. Oke. Saya pikir kayaknya itu aja dok. Pas waktunya juga 1,5 jam kan, waktu Siap, siap. nggak berasa. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya udah ngeramein kolom chat dari tadi pertanyaannya. Dan thank you juga buat Dokter Karman dok. Jangan kapok-kapok dok. Nanti kita ada sesi berikutnya ya dok ya. Siap, siap. Oke. Siap. Semoga teman-teman bisa dapat ilmu baru hari ini, terutama ilmu baru untuk menjalani ibadah puasa yang mungkin beberapa hari lagi teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa itu mulai ya. Jadi semoga bisa lancar semuanya, full, nggak ada bolong kalau bisa karena biar nggak ada gangguan-gangguan kayak penyakit atau apa kayak begitu juga gitu kan. Kayak saya juga udah mulai sharing-sharing yang tentang pengetahuan-pengetahuan mungkin gimana caranya tips puasa, tips untuk konsumsi pas puasa, apa gangguan apa aja yang biasa muncul pas puasa dan lain-lainnya juga. Kita udah mulai masuk bulan Ramadan. Itu aja paling, dan hari Senin jangan lupa teman-teman ada acara training juga seperti biasanya. Nanti akan ada perubahan jadwal sedikit mungkin karena bulan puasa, tapi nanti masih baru saya pikirin lagi gimana mau dirubah jadi jam berapanya adjustmentnya, karena kan banyak yang akan buka puasa apa segala macam gitu kan. Oke, jadi kayaknya menurut saya itu aja. Terima kasih sekali lagi Dokter Karman. Saya kasih penutup boleh nggak? Boleh dong dok. Baik buat teman-teman, baik teman-teman yang user produk AFC maupun mengikuti program AFC ini, inilah saat yang terbaik untuk kita berbagi pada bulan puasa. Artinya untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita yang kena penyakit, bisa kita obatin dengan efek yang lebih bagus lagi pada saat kita berpuasa. Juga pada puasa biasanya kita banyak acara kan. Ada acara ibu-ibu di pengajian, ada acara buka puasa bersama. Nah, disitulah kesempatan kita untuk sharing ilmu Utsukushus Barasi ini pada saat kita berpuasa. Manfaatnya apa saja, itu ya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini, mudah-mudahan semuanya berhasil, semuanya sehat, semuanya sukses. Salam dari saya, Arius Karman dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.